Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Osasun, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama saya hormati Pak Insinyur Rodi Purwondo, MSc MBA IPU, ASEAN Eng ACPE, sebagai pemateri pertama ya, nanti membagi bicara satu, dan yang kedua adalah Bapak Insinyur Lota Pitokasih, STMN, PhD IPM, selaku Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Binus University. Di sore hari ini kita akan memulai untuk webinarnya yang berjudul Engineering for Impact, Designing Solution for Indonesia Future. Dan berikut adalah di share screen merupakan rundown acara ini selama 2 jam ke depan. Bapak Ibu nanti akan disuguhkan dengan pemateri dari Pak Rudi dan dilanjut oleh Bapak Tota Bedokasi. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab ya, Q&A, dan tentunya sebelum selesai juga ada pemaparan nanti dari Pak Kelvin, yaitu dari Marketing Binus Graduate Program. Dan ditutup dengan closing speech dan photo session. Pada saat nanti di sesi Q&A atau di tengah acara ini nanti akan saya bagikan link untuk presensi kehadiran ya dan survei kegiatan ini Bapak Ibu sekalian. Baik, eh, karena sudah jam 3:03 ya, kita mau menunggu atau saya persilakan mungkin langsung saja ya ke materi Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Iya, Mas. Ya, supaya waktunya bisa dimaksimalkan untuk penyampaian materi dari Bapak, saya persilakan kepada Pak Rudi untuk mempresentasikan dan materinya. Pak Oh, Desta, saya izin saya Pak boleh Rudi, share screen ya? ya Oh ya maaf, boleh. maaf Pak Rudi, Pak Desta, apakah boleh dicek Pak? Takutnya ke para hadirin suaranya Oh kurang ya ya boleh boleh boleh. cek Kita sound. cek dulu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk share screen maupun suara dari Pak Rudi bisa didengar. Mungkin ada responnya di kolom komentar. Ya, terdengar dengan jelas ya. Jelas ya? Oke, sip. Oke. Oke. Ya, berikut adalah materi dari Pak Rudi. Dipersilakan kepada Bapak Rudi. Baik, eh, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera. Semoga semuanya sehat. Sore ini saya diminta oleh Pak Tota dari Prodi PSPPI Binus University untuk menyampaikan materi. Materinya ini nggak banyak, jadi judulnya adalah webinar series sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran dengan skop Engineering for Impact, Designing Solution for Indonesia's Future. Suara saya jelas ya? Cukup jelas Pak Rudi. Baik, saya Rudi Purwondo, seorang praktisi, menjadi anggota badan tetap di PII, juga Majelis Kompetensi PII. Saya pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Ahli Keinsinyuran di Kemdikbud-Ristek Dikti, kemudian Sekretaris Tim Kerja Dewan Insinyur Indonesia. Itu saja. Kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan engineering for impact? Pertanyaannya kadang-kadang menjadi feedback buat kita. Engineer itu membuat apa? Membikin apa sih? Dengan adanya beberapa kejadian ya, misalnya ada banjir, kemacetan lalu lintas, kemudian listriknya nyala bergantian ya. Bukan bukan mati bergantian tapi nyala bergantian. Kemudian numpuknya waste-waste di tambang-tambang kita, kejadian longsor, ketimpangan infrastruktur antar wilayah di Indonesia. Ini semua menjadi pertanyaan buat kita sendiri. Apa sih yang kita bikin gitu sebagai engineer? Nah, engineer di masa yang akan datang itu bukan hanya menghitung struktur,
membangun gedung, jalan, sarana prasarana, mengembangkan industri barang dan jasa dan lain-lain. Tetapi sebagai engineer, kewajiban utama kita adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ya, ini ada ilustrasi gambar di bawah. Jadi banyak sekali masalah eh, mulai di 45 tahun ini yang sering kali kita hadapi. Itu yang saya sering lihat. Padahal untuk mencapai tantangan besar Indonesia di tahun 2045 sebagai Indonesia Emas, kita menghadapi masalah yang sangat kritis. Pertama, masalah climate change. Ya, tadi ada tuh banjir, kekeringan, kemudian naiknya muka air laut, ada rob. Apa yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan-perubahan climate seperti ini? Misalnya sistem drainase, early warning system, kemudian ada apa namanya usulan tanggul laut dan sebagainya. Kemudian kita juga mempunyai tantangan transformasi energi. Transformasi energi antara lain target net zero emission tahun 2060. Ya, energi kita sekarang masih tergantung pada minyak bumi dan batu bara. Apa yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan tahun 2045? Misalnya, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga bayu, kincir angin ya ini sudah dimulai. Kemudian gasifikasi batu bara. Kira-kira 10-15 tahun yang lalu ide ini muncul, tapi sekarang ide ini kok agak-agak menghilang. Kemudian kita memerlukan grid cerdas, sehingga kita bisa melakukan pemantauan terhadap keseluruhan wilayah kita. Kemudian yang poin ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Ketimpangan antara infrastruktur yang ada di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Apa yang kita butuhkan? Kita sudah mulai dengan IKN. Kemudian kita mulai dengan Smart City. Ya, jadi ada yang kita istilahnya itu mulailah ya beberapa kota. Kemudian air bersih. Ya, air bersih ini sangat vital. Transportasi massal. Transportasi massal ini sekarang baru ada di kota besar, ya. Kemudian material yang ramah lingkungan. Ini ini juga menjadi problem kita karena baru sedikit sekali material ramah lingkungan yang kita gunakan. Kemudian yang keempat adalah sumber daya dan lingkungan. Misalnya masalah sampah. Ini hampir di semua kota-kota di Indonesia ini punya masalah dengan sampahnya. Kemudian waste tambang yang menyebabkan semua ini menyebabkan kira-kira kerugian per tahun itu sekitar 30 triliun. Apa sih yang kita butuhkan sebagai insinyur untuk bisa mengatasi hal ini? Yang pertama misalnya ya ada desain untuk waste dump, kemudian reklamasi ya waste dump, reklamasi. Ini sekarang ini reklamasi itu dilakukan di lepas pantai utara Pulau Jawa, tetapi penggunaannya bukan untuk menyelesaikan masalah lingkungan, tapi untuk membangun apa namanya kota-kota baru. Kemudian circular economy ini yang sedang ramai, sedang menjadi pembicaraan secara umum. Apa sih circular economy? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dampaknya? Kemudian sistem air bersih. Sistem air bersih hanya kira-kira di Indonesia hanya 10% kota yang memiliki sistem air bersih. Selebihnya menyedot air tanah. Kemudian sistem pengolahan sampah. Sistem pengolahan sampah baru sedikit sekali perusahaan industri yang mengembangkan sistem pengolahan sampah. Yang saya ketahui baru ada kurang lebih 3 atau 4 industri
yang membuat suatu sistem, apakah itu insinerator atau yang lain-lain, untuk mengolah sampah dengan kapasitas yang belum terlalu besar. Kemudian masalah berikutnya untuk tahun 2045 adalah masalah pangan dan kesehatan. Masalah pangan dan kesehatan ini sangat tergantung dari supply and demand dan metodologinya. Kita dinyatakan pada 2 tahun belakangan ini sudah surplus industri beras. Pertanian kita bagus, sudah bisa ekspor. Tapi apakah sudah menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia bisa yang menikmati ini? Karena kalau saya lihat keluhan ibu-ibu, sekarang harga beras itu sudah naik. Angkanya cukup signifikan. Kalau misalkan 2 tahun lalu itu beras dipatok 12.500 per kilogram, sekarang udah susah nih mencari beras dengan harga itu. Kemudian bagaimana metodologi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan. Kemudian sistem irigasi presisi. Di masa pemerintahan yang lalu sudah dibangun beberapa waduk di beberapa wilayah, tapi tampaknya ini belum dimanfaatkan dengan baik. Kemudian greenhouse. Greenhouse saat ini hanya terbatas kepada riset, kepada penelitian, belum sebagai pola untuk industri massal. Cold storage, ya, cold storage ini juga sangat sedikit, belum merata di seluruh kota di Indonesia. Saya kebetulan pernah berpengalaman di industri makanan, buah-buahan ya. Ini cold storage-nya ini cuman ada di perkebunan, di pabrik industri dan di tempat penyimpanan, di distributor. Selebihnya itu masih sangat kurang. Kemudian alat kesehatan lokal. Kita tahu alat kesehatan kita semuanya impor, kecuali mungkin ya tempat tidur. Tempat tidur untuk di rumah sakit itu sudah ada industri lokalnya. Tetapi alat-alat kesehatan yang lain belum sepenuhnya kita kuasai. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi dan sumber daya manusia. Ini yang akan diupayakan oleh salah satunya oleh BINUS University, yaitu sistem jaringan, network, dan kesiapan SDM. Kesiapan SDM dalam menghadapi tantangan Indonesia di tahun 2045, di samping tentu Smart City. Yang dibutuhkan apa? Satu, SDM yang unggul, pasti ya. Kemudian IoT bidang pertanian. Kemudian AI untuk prediksi bencana. Sekarang AI berkembang sangat cepat, tetapi pemanfaatannya belum ke arah yang fokus, misalnya prediksi bencana. Ya, ini sekarang yang bisa memprediksi bencana itu ada namanya lembaga BMKG, ya, atau lembaga-lembaga PNPB dan sebagainya. Tapi apakah sudah memanfaatkan teknologi digital AI untuk prediksi bencana? Nah, ini yang kita lihat masih menjadi tantangan besar kita sampai tahun 2045, kurang 20 tahun lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti kita kerjakan berikutnya bisa mengarah ke sini fokusnya. Kemudian kita akan melihat di samping ini adalah eh, sebentar, next. Kemudian di judul kita disebut Engineering for Impact. Solusinya bagaimana? Jadi Engineering for Impact itu apakah eh, prinsip-prinsip desain solusinya? Prinsip desain solusinya yang pertama tentu human center. Jadi kita pola pikir kita harus human center. Untuk siapa? Solusi harus menyeluruh kepada khususnya warga-warga marginal seperti nelayan, petani, warga tambang, dan lain-lain. Bukan cuma di atas kertas kita hitung-hitungan gitu ya, desain solusinya. Tapi harus human center.
Kedua, kita memanfaatkan data, data driven. Pakai data, pakai modeling, pakai SEM, PLS, pakai digital twin buat buat mengambil keputusan. Ya, ini kadang-kadang jangan sampai keputusan kita ambil, kita buat hanya berdasarkan kira-kira, prediksi saja. Kemudian yang ketiga, format untuk penyelesaian dengan engineering impact ini adalah sustainability, keberlanjutan, menyangkut people, planet, profit. Contohnya misalnya electric vehicle, ya. Ini sustainable atau tidak? Ya, nanti kita buktikan. Kemudian waste menjadi material konstruksi, artinya memanfaatkan waste-waste yang terbuang sebagai bahan-bahan konstruksi. Sudah ada percobaan, sudah ada riset mengenai hal ini, tetapi secara massal belum berdampak, belum berimpact. Kemudian azas lokali dan resilient, daya tahan ekonomi, bangunan tahan gempa, tahan perubahan iklim, bagaimana menggunakan material kandungan lokal, ya kan? Ini semuanya eh, salah satu dari prinsip-prinsip engineering for impact. Termasuk yang sangat khusus adalah masalah SDM lokal. Ya, ini harus sebesar-besarnya bisa kita manfaatkan. Kemudian collaboration. Kira-kira sudah hampir berapa ya? 20 tahun mungkin ya. Ada yang disebut sebagai eh, tiga pilar pemerintah, akademisi, dan industri. Sebenarnya menurut saya ada 5 pilar collaboration itu. Yang pertama adalah engineer, kemudian pemerintah, akademisi, industri, dan terakhir adalah komunitas. Peran komunitas ini sangat penting bagi pembangunan kita agar mendapatkan impact. Ya, kalau komunitas tidak diajak, biasanya impact-nya kurang apa namanya, tuh kurang booming. Kemudian kita lanjut halaman berikutnya. Ini adalah beberapa contoh kasus yang yang sudah kita ketahui, ya. Misalnya di bidang energi, masalah 35% listrik masih dari batu bara, mungkin lebih ya, khususnya untuk wilayah-wilayah yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Solusinya bagaimana? Saat ini solusinya adalah misalnya nih, ada PLTS Terapung Cirata, 192 megawatt. Kemudian ada PLTB Tenaga Bayu di Sidrap, ya, yang mengakibatkan berimpact kepada penghematan lahan dan pengurangan emisi. Ini contoh kasus. Contoh kasus lain bidang infrastruktur dan bencana. Banjir Jakarta Bekasi kerugiannya kita perkiraan 30 triliun per tahun. Solusinya apa? Ada polder, rumah pompa, normalisasi sungai, kemudian smart drainase, IoT. Impact-nya apa? Bisakah kita mengurangi titik banjir sampai 40%? Ya, ini yang tetapi kan masih kurang ya. Kemudian berikutnya contoh kasus juga adalah bidang lingkungan dan tambang. Kita sudah tahu semua apa-apa yang kejadian di tambang. Kemudian solusinya ini semestinya, menurut saya, semestinya FOS untuk di tambang-tambang itu lebih besar dari 1,3. Jadi kalau kita melakukan desain perancangan, maka FOS itu factor of safety itu sebaiknya lebih besar dari 1,3. Jangan sampai di bawah itu. Kemudian pemisahan antara PAF dan NAF. Ya, PAF itu adalah potentially acid forming, NAF adalah non acid forming. Jadi kalau kita bekerja di tambang itu ada PAF, NAF, ya.
apa waste-nya, PAF itu dari batuan-batuan yang kemudian menimbulkan kemungkinan acid forming, sedangkan yang NAF adalah yang non acid forming. Bagaimana dipisahkan? Kemudian reklamasi, ya. Impact-nya apa? Sungai bersih. Sebentar, saya mohon maaf, Eh, mengganggu nggak ya? Ada azan nih, bapak-bapak. Sejauh ini Enggak, sih Pak. aman sih Aman. Pak suaranya. Eh? Di Nggak apa-apa ya? saya pribadi aman nih. Lanjut Lanjut aja aja Pak, ya, lanjut aja. Ya, lanjut ya. Kemudian kita peran teknologi baru, ya. Ini kita sudah masuk kepada era industri 4.0, ya. Mulai dari automation, pemanfaatan big data, cloud computing, autonomous, IoT, data management, ini semua sudah masuk ke dalam era yang sekarang, ya tahun 2020 sampai berikutnya. Peran teknologi baru antara lain digital twin buat simulasi banjir. Ini saya belum melihat, ya, belum melihat adanya pemanfaat ini. Digital twin buat simulasi banjir. Ini belum nih. Baru baru ide, baru riset, ya. Kemudian AI buat prediksi longsor. Ini sekarang AI digunakan untuk main-main, untuk bercandaan gitu ya. Belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk bagaimana membuat prediksi untuk loncor. Kemudian adanya material beton ramah lingkungan dari waste dan seterusnya. Nah, dengan segala macam tantangan ini, nah, suara saya masih jelas ya, Mas? jelas Masih. sekali Pak, bisa terdengar. Kami menyimak. Masih jelas ya suara saya? Ya, Baik, kita lanjut. Mohon maaf kalau terganggu azan. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan sekarang. Mengapa ada undang-undang keinsinyuran? Ya, ini pertanyaan yang eh, sangat mengganggu juga. Kenapa sih perlu undang-undang keinsinyuran? Gitu ya. Yang pertama, ya, ini banyak fakta 70% proyek gagal itu karena human error dan buruknya desain, desain buruk. Sehingga kita merasa bahwa sebagai seorang insinyur bertanggung jawab kepada masyarakat, ini kita harus bisa nih mengatasi hal ini. Maka kemudian dibuatlah undang-undang, sorry, ini undang-undang nomor 11 ya, bukan undang-undang 14. Saya perbagi dulu sebentar. Oke lah, nggak apa-apa, lanjut aja ya. Jadi ini maksudnya bukan Undang-Undang 14 ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini typo, salah mengetik. Undang-Undang 11 tahun 2014, maksudnya begitu. Yang pertama adalah melindungi masyarakat dari praktek keinsinyuran dan keteknikan yang salah. Jadi undang-undang ini dibuat tujuannya untuk ini, ya, melindungi masyarakat dari praktek keinsinyuran dan praktek keteknikan yang salah. Kemudian yang kedua, menjamin mutu karya insinyur. Yang ketiga, meningkatkan daya saing insinyur Indonesia. Ini apa namanya, perlunya dibuat undang-undang. Pada waktu itu saya ada di PII ya. Jadi kita semua berpikir apa sih kita harus punya undang-undang.
Itu yang pada waktu itu kita pikirkan. Kemudian, nah, dalam membuat undang-undang itu ada isi-isi yang sangat penting, pokok-pokok sebelum kita masuk kepada tata laksana dan tata kelola. Kalau nanti Bapak Ibu baca, sorry ya, Undang-Undang 11 nomor 2014, ini salah ketik Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi ini bukan Undang-Undang 14 tapi Undang-Undang 11. Nanti akan saya perbaiki. Eh, yang pertama adalah di pasal 2. Pasal 2 itu berisi tentang kode etik. Kode etik, jujur, profesional, bertanggung jawab. Ini ada di pasal 2 Undang-Undang Keinsinyuran, kalau Bapak Ibu nanti sempat membaca. Kemudian pasal 3. Pasal 3 ini tentang perlindungan masyarakat, arah pembangunan, dan tata kelola keinsinyuran yang baik. Ini makna pentingnya. Kemudian karya keinsinyuran kita harus aman, eh, faktor of safety ini 1,5, tadi saya tulis 1,3 tapi harusnya 1,5. Kemudian di pasal 5 tentang cakupan praktek keinsinyuran. Siapa saja sih yang tercakup di dalam praktek keinsinyuran untuk menjadi seorang insinyur sesuai undang-undang. Yang pertama adalah kita-kita yang bergerak dalam bidang pendidikan. Kemudian yang bergerak dalam bidang riset. Yang ketiga, kita-kita yang bergerak dalam bidang rancang bangun, konsultan, desainer, dan sebagainya. Yang keempat adalah seorang insinyur yang berkecimpung dalam dunia industri. Ini perlu mengikuti undang-undang ini. Kemudian mereka yang melakukan pengelolaan sumber daya alam. Orang yang bekerja di pertambangan, macam-macam itu. Kemudian pertanian, perkebunan, perikanan masuk. Dan yang terakhir adalah mereka-mereka yang sebagai insinyur tetapi tugasnya mengelola aset. Misalnya siapa? Insinyur mengelola aset. Itu adalah teman-teman insinyur kita yang berkarya di pegawai negeri sebagai ASN. Mereka itu kan mengelola aset negara, ya, apapun bentuknya. Tapi mereka-mereka itu adalah teman-teman kita yang melakukan pengelolaan aset negara. Kemudian pasal 11. Pasal 11 dari Undang-Undang 11 tahun 2014 itu adalah surat tanda registrasi insinyur. STRI ini bukan hanya sekedar surat, ya, tapi sebuah pengakuan bukti kompetensi. Ini STRI ini dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Nanti setelah Bapak Ibu menjadi insinyur, kemudian masuk sebagai anggota PII, kemudian di situ nanti Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memperoleh sertifikasi dari PII disertai dengan surat tanda registrasi insinyur. Nah, surat registrasi insinyur ini adalah bukti kompetensi yang dimiliki dalam melakukan praktek keinsinyuran dan boleh melakukan praktek keinsinyuran. Artinya boleh begini, penanggung jawab sebuah proyek, ya, penanggung jawab, bukan pelaksana, itu seyogyanya memiliki STRI, surat tanda registrasi insinyur. Karena STRI ini memiliki dampak hukum terhadap apa yang kita rencanakan, terhadap apa yang kita berikan persetujuan, terhadap apa yang kita kelola. Jadi eh, ada beberapa perusahaan negara sekarang misalnya apabila tender itu mewajibkan ada di dalamnya tenaga-tenaga ahli yang memiliki STRI, surat tanda profesi registrasi insinyur. Nah, ini
ini menjadi persyaratan sekarang. Kemudian kita berlanjut kepada definisi kita. Jadi, keinsinyuran itu apa sih? Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, ini penting. Untuk meningkatkan nilai tambah, daya guna secara berkelanjutan dan memperhatikan ini keselamatan, kesehatan, kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jadi ini definisi insinyur yang ada dalam undang-undang. Kemudian di dalam undang-undang juga disampaikan kata-kata praktek keinsinyuran. Ya, jadi yang disebut praktek keinsinyuran itu adalah penyelenggaraan kegiatan keinsinyuran. Kemudian insinyur itu apa sih gitu? Insinyur adalah seorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Jadi nanti eh, akan dijelaskan oleh Pak Tota ya, mudah-mudahan gelar profesi di bidang keinsinyuran itu yang disebut sebagai seorang insinyur. Kalau sekarang kita mungkin di lulusan akademi memiliki ijazah akademik kadang-kadang disebut insinyur. Tetapi sebetulnya kan dalam ijazah kita namanya sarjana teknik, ST, ya. S1, S2, S3 gitu ya. Itu semua adalah ijazah akademik. Sedangkan insinyur sesuai undang-undang ini, insinyur adalah gelar profesi. Jadi mulai tahun 2014 semenjak undang-undang itu ada, gelar profesi ini, insinyur ini dipergunakan, dipasang di depan nama. Ya. Jadi sudah apa namanya eh, ditetapkan oleh undang-undang. Jadi seseorang yang lulus akademik itu gelarnya di belakang, ya akademik S1, S2, S3. Tapi seorang insinyur gelar profesi itu gelarnya pasang di depan. Jadi insinyur. Kemudian apa yang dimaksud dengan insinyur oleh sebentar saya lanjut oleh ABET. Nah, ini ABET itu eh, Accreditation Board for Engineering and Technologies. Kriteria engineering tahun 2000 adalah the profession in which a knowledge of the mathematical and natural science gained by study, experience, and practice is applied with judgment to develop ways to utilize economically the materials and forces of nature for benefit of mankind. Jadi ini mirip-mirip dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Keinsinyuran, definisi keinsinyuran itu. Jadi ini ABET kriteria engineeringnya mulai tahun 2000. Kemudian, nah ini pertanyaan kita juga, turunan definisi insinyur menurut organisasi profesi. Kita sebagai insinyur memiliki organisasi profesi yang disebut Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur adalah seseorang yang dalam melaksanakan profesinya mempergunakan pengetahuan matematika dan pengetahuan ilmu alamnya yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan untuk secara ekonomis mengubah dan mengembangkan suatu bahan, energi, dan berbagai sumber daya yang berasal dari alam menjadi produk lain demi kepentingan kesejahteraan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan umat manusia. Ini adalah definisi insinyur yang ada di dalam PII. Ini ada tercantum di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga PII. Jadi, kemudian pertanyaan kita, lalu insinyur berdampak itu yang mana sih, gitu ya? Insinyur berdampak itu kita mengacu kepada prinsip kode etik insinyur. Yang pertama,
prinsip kode etik insinyur adalah mengutamakan keselamatan dan kepentingan publik. Kemudian bekerja sesuai kompetensi. Jadi kalau di luar kompetensi banyak sih ya, tapi seyogyanya harus sesuai jalur kompetensinya. Jujur dan menghindari korupsi. Ini ini yang sekarang eh, setiap minggu ini kita baca berita korupsi. Terakhir malah ada rektor dari perguruan tinggi negeri yang ketangkep OTT oleh KPK ya. Saya nggak tahu beliau ini insinyur atau bukan. Mudah-mudahan bukan insinyur karena karena sudah menyalahi azas ini. Kemudian mampu menjaga kerahasiaan. Nomor 4, nomor 5 menghormati martabat profesi insinyur. Nomor 6 berkembang terus atau istilahnya long life learning. Bahasa Indonesianya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi seumur hidup kita kita wajib untuk selalu belajar. Dan yang terakhir adalah patuh hukum. Patuh hukum ini apa namanya? Kadang-kadang juga jadi pertanyaan ya. Kita di dalam proses sekarang di gambar bawah industri 4.0 dan society 5.0 ini hal-hal yang semacam ini seyogyanya menjadi patokan kerja kita gitu ya. Tetapi apa yang terjadi di sekitar kita ini kadang-kadang membuat kita agak prihatin ya. Karena memang banyak teman-teman kita yang seprofesi menjadi insinyur itu kemudian apa namanya tidak mengindahkan. Jadi di gambar kanan ini insinyur sebagai profesi yang profesional dan selalu meningkatkan profesionalisme. Profesionalisme itu salah satunya adalah bagaimana kita mematuhi kode etik insinyur. Nah, kode etik insinyur ini ada di dalam undang-undang, juga ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Persatuan Insinyur Indonesia. Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Sebentar. Nah, ini adalah salah satu judul apa sih insinyur yang sekarang ini gitu ya. Jadi Undang-Undang 11 2014 tentang keinsinyuran, pasal menyebutkan insinyur adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Kemudian yang kedua, pasal 7 untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seseorang harus lulus dari program profesi insinyur. Ini yang apa namanya? Yang saat ini sedang akan kita lakukan bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seseorang ini harus lulus dari program profesi insinyur. Program profesi insinyur ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi, hanya oleh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Nanti yang memiliki program studi, program profesi insinyur. Kemudian ini kalau dulu insinyur sebagai gelar akademik, kalau sekarang sebagai profesi. Ya, jadi paling kanan nih gambar paling kanan. Sekarang insinyur bukan gelar akademik, tetapi sebutan profesi. Sebutan gelar insinyur mempunyai arti dan maksud yang berbeda dari sebelum ada undang-undang dan setelah undang-undang. Kalau dulu sebagai gelar akademik, sarjana bidang teknik, walaupun faktanya tidak pernah ditulis dalam ijazah. Saya tidak tahu, tetapi ijazah saya tidak pernah menuliskan insinyur, tapi sarjana teknik. Ya, ijazah saya. Bapak Ibu silakan lihat nanti ijazahnya, apakah di dalamnya tertulis insinyur atau sarjana teknik. Kemudian tidak ada ketentuan yang jelas dari akademik. Maka mulai tahun 1993 gelar akademik diubah ya secara peraturan pemerintah disebut sebagai sarjana teknik. Walaupun sarjana teknik ini sudah ada dari sejak eh, saya ya, saya angkatan agak udah agak senior ya. Itu ya sarjana teknik belum
belum insinyur waktu itu ya. Kemudian nah, sedangkan gelar insinyur tidak lagi dipakai oleh perguruan tinggi sebagai gelar akademik karena sudah ada undang-undang. Jadi gelar insinyur ini sekarang merupakan gelar yang diberikan setelah lulus mengikuti program studi program profesi. Kesimpulannya ijazah sebelum sebelum tahun 93 dengan gelar insinyur tidak berlandaskan pada aturan yang jelas ya, kecuali ini hanya dari zaman Belanda dulu. Zaman Belanda ini katanya engineer gitu ya. Padahal ST. Teman-teman kita lulusan dari misalnya ya contoh ITB mulai zaman tahun 1920-an itu sampai sekarang namanya ya sarjana teknik, gak pernah disebut insinyur ya barangkali ya. Nanti bisa dicek lagi. Kemudian ijazah setelah 1993 gelar insinyur tidak berlaku jadi menjadi sarjana teknik apalagi setelah adanya undang-undang. Kemudian kita lanjut sebentar. Nah, ini adalah jenjang ya, jenjang eh, yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi seseorang itu bisa menjadi insinyur dan menapaki gelar profesinya ya setelah pertama setelah memperoleh ini paling bawah ya setelah memperoleh gelar akademik. Jadi gelar akademik yang dimaksud di sini adalah yang apa namanya ST tadi ya, ST gelar akademik seumur hidup. Kemudian mengikuti program studi program profesi insinyur. Ini jenjang berikutnya. Anak tangga kedua. Setelah anak tangga kedua, ini yang sebelah kanan ini, yang sebelah kanan ini, maaf ya. Ini adalah bagi teman-teman kita yang lulusan sarjana sains dan sarjana pendidikan bidang teknik. Jadi mereka wajib memiliki pengalaman bidang keinsinyuran selama 5 tahun, ya kurang lebih lah 5 tahun ya. Ini yang di sebelah kanan ini, Bapak Ibu ya. Jadi ini ini merupakan persyaratan untuk mengikuti program profesi insinyur. Kemudian setelah itu masuk sebagai eh, mahasiswa di perguruan tinggi mana saja. Salah satunya adalah di BINUS. Saya rekomendasikan karena BINUS nih yang baik ya, lulusannya baik. Ini kita lulusan dari BINUS kalau nggak salah saya dengar itu malah ada teman-teman kita yang bekerja di Timur Tengah ya, di oil and gas itu mengambil program profesi insinyurnya alhamdulillah di BINUS. Ini cukup banyak ya. Kemudian setelah lulus menjadi insinyur, Bapak Ibu sekalian dianjurkan untuk menjadi anggota organisasi keinsinyuran. Dalam hal ini adalah PII. Setelah menjadi anggota, nanti Bapak Ibu dapat memperoleh sertifikat insinyur profesional. Ketentuannya nanti ada di PII. Saya nggak tahu apakah nanti akan dijelaskan Pak Tota ya. Jadi setelah lulus insinyur menjadi anggota PII, kemudian mengambil sertifikasi kompetensi. SKIP ini adalah Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional (SKIP) ya. STRI adalah Surat Tanda Registrasi Insinyur. Nah ini nanti yang masing-masing berlaku 5 tahun setelah mendapatkan gelar profesi insinyur. Setelah itu kemudian tahap berikutnya adalah melakukan eh, CPD, Continuous Development, ya kan? Kemudian atau bahasa Indonesianya peningkatan keahlian berkelanjutan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian diizinkan, ya kan? Jadi maksudnya eh, tidak harus menunggu. Setelah mendapatkan gelar profesi, Bapak Ibu dapat mendapatkan gelar profesi pengakuan internasional. Ada beberapa macam, ya. Ini ada ACPE,
register. ACP itu adalah ASEAN Certified Professional Engineer. Kemudian ada APEC Engineer. APEC Engineer adalah Asia Pacific Engineering Certified, ya. Kemudian ada PE Internasional, Professional Engineer Internasional, dan lain-lain. Jadi semuanya akan membekali kita, Bapak Ibu sekalian, di dalam melanjutkan karier kita sebagai seorang insinyur. Nah, kalau kita sudah menapaki jenjang semacam ini, maka tanggung jawab kita akan menjadi semakin besar dan umumnya di kalangan perusahaan swasta maupun perusahaan negeri, ya, perusahaan-perusahaan itu, orang-orang dengan apa namanya kualifikasi seperti inilah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek-proyek besar. Jadi yang harus menandatangani persetujuan desain pelaksanaan dan sebagainya. Ini teman-teman kita yang memiliki kompetensi seperti itu. Kita lanjut saja sebentar. Ini adalah gambaran, ya. Jadi sama seperti tadi sebetulnya. Jadi setelah lulus S1, sarjana teknik atau sarjana sains, ya, sarjana pendidikan, kemudian Bapak Ibu masuk program profesi, kemudian diharapkan, Bapak Ibu diharapkan menjadi anggota PII, ya, supaya istilahnya ini anggota PII diharapkan, karena disitulah Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat keahlian, sertifikat insinyur profesional. Sedangkan ijazah insinyurnya itu diperoleh dari perguruan tinggi. Nah, setelah dari sini, sebentar, jenjang ini sebetulnya sama dengan yang tadi, ya, jenjangnya. Nah, inilah kelengkapannya. Jadi, ini merupakan skema tata kelola yang ada di undang-undang. Jadi, kalau kita melihat, nanti Bapak Ibu bisa membaca, ya, undang-undang, mengenai undang-undang itu sendiri. Di bab 6 ini adalah mengenai registrasi insinyur, ya. Kemudian sertifikasi insinyur profesional ini ada di pasal 10, 11, pasal 12, 13, 14 adalah kompetensi insinyur, ya, dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah bagaimana kita memelihara kompetensi kita. Ya. Ini semuanya tercakup di dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang keinsinyuran yang sudah berlaku, ya, sekarang sudah berlaku. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah menjadi sarjana teknik yang memiliki gelar akademik di belakang nama, mungkin ada ST, ada MT, ada MSc, ada macam-macam di depan nama inilah sarjana sebagai insinyur, ya, sebagai seorang yang memiliki ijazah keprofesian, profesi insinyur. Kita lanjut. Kemudian, kemudian tadi kan kita sudah bicara engineering for impact. Sekarang kita bicara bagaimana future-nya, masa depan kita. Masa depan kita terhadap negara kita ini, yang kita cintai. Yang pertama, kita tentu setelah berijazah insinyur, kemudian punya sertifikat profesional, setelah itu memiliki STRI. Ini tahapannya. Tetapi juga, tetapi juga kita tentunya harus menjadi seorang problem solver yang berani turun ke lapangan, bukan hanya diam-diam di kantor, di ruangan ber-AC, bikin rancangan macam-macam gitu, ya, Bapak Ibu. Tetapi kita harus menjadi seorang sarjana yang, seorang insinyur yang berani turun ke lapangan. Kemudian yang kedua, beretika.
ya. Ini kan kita kadang-kadang eh, s- ya karena tuntutan persaingan dan sebagainya, kita menggunakan barang-barang yang kita desain itu yang murah gitu. Secara nggak sadar, penggunaan barang-barang murah itu menjadikan kita menjadi kurang etis ya, Bapak Ibu. Jadi kemudian yang berikutnya adalah inovatif, mampu mengadaptasi teknologi baru, melakukan riset terhadap produk-produk dalam negeri. Yang keempat, yang terakhir adalah berani bersuara. Ini yang kadang-kadang kita selalu terbentur ya. Berani bersuara, mampu menjadi jembatan antara teknis dan kebijakan. Kadang-kadang yang kita alami, kita mengalahkan teknisnya demi kebijakan. Ini yang sering kali kita alami ya. Jadi diharapkan insinyur di masa depan itu tidak seperti itu. Makanya di dalam gambar di bawah ini, sebelah kiri adalah moralitas, sebelah kanan adalah aspek keahlian keinsinyuran kita. Jadi ini selalu berdampingan dan diharapkan menjadi partner yang melekat seumur hidup antara values, moral, dan keinsinyuran kita. Ya, izin Pak Rudi, boleh dipercepat karena sudah jam 8 Iya, lima belas sekarang. sebentar lagi akan selesai. Ya, Kemudian Indonesia kita butuh 1 juta insinyur nih ke depan nih. Ya, banyak sekali. Artinya insinyur dengan gelar profesi insinyur di depan nama ya, yang berdampak. Ya, maksudnya yang berdampak, yang seperti tadi saya sampaikan. Ya, jadi insinyur yang berdampak. Masalah apa yang akan kita selesaikan dan kita atasi, apa yang akan kita rencanakan dan kita kembangkan. Engineering for Impact, Designing Solution for Indonesia Future. Insinyur harus mampu mendesain solusi. Nah, ini nih, bukan hanya mendesain di atas kertas, tapi solusinya apa? Ini ada sebuah quote yang cukup baik. Design the future, don't just predict it. Jadi kita mendesain masa depan, jangan juga mengira-ira, berandai-andai. Seandainya masa depan begini ya janganlah ya. Kita harus bisa mendesain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tadi Pak Moderator sudah mengingatkan waktunya sudah habis. Pas, Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkenan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Desta sebagai moderator. Silakan Pak. ya, terima kasih banyak Pak Rudi atas pemaparan yang luar biasa. Ini terlihat Pak, termasuk saya juga banyak mau nanya, tapi di kolom chatnya banyak ya pertanyaan dan mohon izin Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat sesuai dengan rundown, kita tampung dulu ya Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Dan tentunya pertanyaan nanti akan dijawab oleh Pak Rudi setelah pemaparan dari Pak Tota ya sebagai pemateri yang kedua. Untuk itu kita langsung saja kepada Pak Tota untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak Tota. Halo, kok suaranya nggak kedengaran ya, Pak? Ya, kita tunggu mungkin Pak Tota sedang mempersiapkan ya. Oh, Oh, masih mute tadi Pak Tota. mute. Oh iya, ya Mohon masih maaf. mute. Kirain Saya handphone saya yang rusak gitu. terima kasih, Pak ya. Waduh, terima kasih nih. Iya, Bapak Ibu, tolong disiapkan ya pertanyaan. Pertanyaan apa saja yang berkaitan dengan keinsinyuran, keanggotaan di PII dan segala macam.
karena Pak Rudi Purwondo ini adalah salah satu yang penggagas program studi program profesi insinyur ya di Indonesia. Jadi beliau benar-benar sangat paham dan mengetahui akan hal ini. PSPPI BINUS merupakan bagian ya dari program studi yang digagas tadi. Saya coba untuk memaparkan ya sedikit terkait dengan PSPPI di BINUS University ini. Ya, pertama tadi mungkin sudah ya bahwa gelar profesi itu dengan atributnya yang seperti ini ya, ya bahwa kita sudah belajar di S1 ya terkait dengan keinsinyuran, jadi diharapkan sudah memiliki body of knowledge-nya. Juga dengan adanya profesi ini kita dapat kewenangan ya dalam berpraktik ya mungkin tadi sudah dijelaskan juga mematuhi dan setia kepada etika profesi, ya, jiwa yang kuat dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat. Wah, ini udah semua nih tadi ya sama Pak Rudi ya, memiliki keterampilan dalam melaksanakan layanan jasa, memperoleh kompensasi atas jasa yang diberikan, memiliki otoritas dan tanggung jawab mutlak, ya, memperoleh pengakuan dan penghargaan dan merupakan bagian dari suatu kelompok profesi. Ya, jadi Bapak Ibu terkait dengan profesi yang sudah diakui ya di terutama di masyarakat ekonomi ASEAN ya sudah ada 8 jenis profesi ini termasuk ya yaitu jasa keinsinyuran selain daripada ketujuh lainnya seperti yang tertera di sini. Lalu untuk berperan sebagai profesi insinyur, kita juga memiliki semangat profesionalisme ya, yang dimana adalah ciri-ciri dari insinyur profesional itu adalah perilaku insinyur dalam berpraktik dan bersikap sebagai bagian dari masyarakat ya, bahwa itu sudah menjadi bagian kita ya dari masyarakat untuk kita nanti kembalikan juga kepada masyarakat. Lalu perolehan penghargaan, pengakuan dari klien pengguna jasa keinsinyuran, ya. Lalu juga ada pengakuan masyarakat luas atas karya-karya yang dimanfaatkan oleh masyarakat juga, ya. Dan pekerjaan yang diselesaikan dengan baik, pengembangan keberpihakan terhadap hak dan kewajiban keinsinyuran, dan pengembangan prinsip profesionalisme secara berkelanjutan. Jadi itulah pentingnya keinsinyuran ya yang perlu kita miliki sebagai profesi yang kita jalani. Ya, ini di program studi program profesi insinyur di BINUS itu di bawah binaan Faculty of Engineering ya. Itu menjadi salah satu yang menerima mandat Bapak Ibu di tahun 2016 dari Dikti ya. Salah satu dari 40 perguruan tinggi di Indonesia yang menerima mandat. Lalu kita mempersiapkan diri dan mendapatkan izin operasi di tahun 2017. Di Jakarta kita yang pertama, makanya ada slogan pertama di Jakarta, sertifikasi profesi insinyur berdaya saing global. Lalu kalau bisa dibilang kenapa milihnya PSPPI di BINUS ya, ya itu karena kita ada di Jakarta, lalu mendapatkan dukungan penuh dari BINUS University ya, yang sudah mendapatkan branding institusi dan akreditasi unggul dari BAN PT, eh, tiga dari tiga program studinya terakreditasi dari ABET, satu dari ISIN ya. Jadi kita memang orientasinya bukan hanya di nasional tapi juga internasional. Lalu juga didukung tenaga pengajar ya, akademisi maupun praktisi yang kompeten dengan sertifikasi minimum IPM atau Insinyur Profesional Madya. Ini Bapak Ibu sertifikasi akreditasi dari program studinya kita mendapatkan baik sekali tahun 2025 dari LAM Teknik ya. Itu juga terkait dengan hukum ya, sama seperti program studi yang lain, dasar hukumnya ada Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Dikti ya.
Begitu juga dengan landasan kerjanya, ya, landasan kerja bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, landasan kerjanya yaitu Kep Dirjen nomor 112 garing B KPT 2025. Ini sebagai ya, landasan kerja yang terakhir ya. Dan landasan fundamentalnya tadi sudah dibilang bahwa kita berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tahun 2014 tentang keinsinyuran ya, yang berisi 15 bab 56 pasal. Dan Bapak Ibu bisa mendownloadnya itu dari Google ya, bisa bisa dipelajari juga. Salah satu pasal ya yang mungkin kunci utama dan juga kita terus untuk bisa berlindung di bawah undang ini, yaitu di pasal 50 ya Bapak Ibu. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang bukan insinyur yang menjalankan praktik keinsinyuran dan bertindak sebagai insinyur sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda 200 juta. Bila orang bukan insinyur tersebut ya dalam praktiknya mengakibatkan kecelakaan, cacat, hilangnya nyawa seseorang, kegagalan pekerjaan, itu dapat dipidana 10 tahun dan pidana denda atau pidana denda 1 miliar rupiah. Itulah makanya kita perlu untuk mengambil gelar profesi insinyur ini, salah satunya adalah untuk melindungi profesi yang kita jalani. Lalu terkait dengan cakupan ya keinsinyuran dan juga cakupan disiplin tekniknya ya. Ini tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Rudi. Nah, ini dalam bentuk grafiknya ya, bahwa semua bidang teknik ya masuk ke dalam cakupan bidang disiplin ilmu teknik bidang keinsinyuran, termasuk di dalamnya ya lulusan dari sarjana kehutanan, sarjana peternakan, sarjana pertanian ya. Itu juga termasuk selain daripada bidang teknik yang disiplin ilmu teknik yang kita ketahui. Begitu juga dengan cakupan bidang profesinya ya, baik itu di pendidikan dan pelatihan teknik, penelitian, pengembangan dan pengkajian, tentu saja bidang teknik, sampai kepada pembentukan, pengoperasian dan pengelolaan aset. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, mengacu kepada Permendikbud Ristek tahun 39 nomor 39 tahun 2022 ya, bahwa PSPPI itu ada dua tata pelaksanaannya, yaitu yang pertama jalur reguler ya atau secara reguler. Di sini yang dapat mengikutinya adalah para lulusan sarjana teknik atau sarjana terapan teknik yang telah lulus S1 atau memiliki pengalaman praktik keinsinyuran kurang dari 2 tahun. Begitu juga untuk para lulusan sarjana sains, sarjana pendidikan bidang teknik, sarjana komputer yang telah memenuhi persyaratan penyetaraan dan pengalaman praktik keinsinyuran yang mencukupi. Dalam hal ini minimum 3 tahun pengalaman ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada jalur kedua yaitu jalur rekognisi pembelajaran atau pengalaman lampau atau RPL kita biasa menyebutnya ya. Di mana ini untuk para lulusan sarjana teknik atau yang seperti di atas ya, dianggap telah memiliki pengalaman praktik keinsinyuran lebih dari cukup, lebih dari 2 tahun ya. Itu nanti kriterianya akan dijabarkan lagi ya supaya bisa lolos ya uh, uh, pengalaman keinsinyurannya di portofolio yang akan diisi nanti. Nah, di BINUS ini pengakuan jumlah kredit yang dapat diakui atau RPL-nya adalah 12 SKS ya, in total dari 24 SKS. Nah, ini mata kuliah, semua mata kuliah Bapak Ibu yang ada ya. Nah, kalau reguler ini 4 mata kuliah pertama ini yaitu kode etik dan etika profesi insinyur, profesionalisme, K3 dan lingkungan, dan seminar. Nah, ini ada di perkuliahan pertama ya, di semester pertama kalau jalur reguler.
Sedangkan praktik keinsinyuran dan studi kasus itu nanti di semester keduanya. Namun untuk yang jalur RPL ini bisa juga ya. Nah, ini yang tadi disebutkan total 12 SKS itu adalah yang diberikan hijau ya, tulisan hijau. Sedangkan 12 SKS ini dilaksanakan ya sebagai dalam proses penulisan laporan praktik keinsinyuran gitu. Nah, ini bahwa metode yang pertama yaitu jalur reguler akan ditempuh dalam 2 semester. Ini yang tadi disebutkan semester 1 ada perkuliahan 4 mata kuliah dan semester 2 itu adalah penulisan laporan praktik keinsinyuran dan case study. Namun untuk rekognisi pengalaman lampau itu dapat ditempuh dalam 1 semester ya. Jadi di sini calon mahasiswa akan mengisi portofolio RPL yang disediakan, lalu diserahkan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung ya. Jadi setelah disubmit, form tersebut akan dinilai oleh tim penilai RPL universitas, termasuk di dalamnya konfirmasi data dalam bentuk wawancara ya dengan mahasiswa dalam hal ini konfirmasi terhadap apa yang dituliskan dengan bukti pendukungnya. Seperti itu kira-kira untuk yang RPL terkait dengan syarat kelulusan ya. Syarat kelulusan wajib memenuhi atau telah mengambil 6 mata kuliah 24 SKS pada program studi program profesi insinyur dengan IPK minimum adalah 3,0 atau grade B. Jadi di bawah grade B itu waktu S1 kan kita ada C gitu bisa lulus ya. Ini nggak bisa lulus ya. Jadi minimum adalah grade B. Jadi setelah itu ini ada tenaga pengajar dan yang minimum ya IPM dan ada juga IPU ya Insinyur Profesional Utama dan masih banyak lagi ya nanti ya, akan bertemu dengan beliau. Jadi demikian Bapak Ibu dari saya terima kasih atas perhatiannya. Jadi dalam hal ini saya juga mau sedikit ya quote bahwa pada akhirnya menjadi insinyur bukan hanya tentang seberapa tinggi ilmu yang kita miliki atau seberapa besar ya proyek yang pernah kita kerjakan. Menjadi insinyur adalah tentang seberapa besar manfaat yang mampu kita ciptakan bagi kehidupan manusia dan bagi bangsa kita Indonesia. Indonesia tidak hanya butuh insinyur yang mampu menghitung, merancang dan membangun ya. Indonesia butuh insinyur yang berani berpikir berbeda, berani menciptakan solusi, berani mengambil tanggung jawab dan memiliki keberpihakan kepada kemajuan bangsa. Mari kita ingat satu hal bahwa setiap masalah di Indonesia adalah peluang bagi seorang insinyur untuk menciptakan dampak. Jadi jangan hanya bertanya apa yang bisa saya dapatkan dari program profesi ini, tetapi mari kita bertanya apa yang dapat kita berikan melalui program profesi yang kita raih ini. Demikian dari saya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator Pak Desta. Ya, terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Tota. Tadi cukup jelas ya, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya di kolom komentar ini sudah banyak Pak, antrian pertanyaan. Saya sudah catatkan di Microsoft Word ya. Jadi supaya satu persatu bisa kita akomodir pertanyaannya. Dan tentunya untuk waktu pertanyaannya ini kan nanti sampai 16.40 dan mohon Bapak Ibu sekalian tetap standby di sini kan nanti walaupun sesi pertanyaan berakhir kita ada pemaparan program PSPPI nanti ya oleh Bapak Kelvin dari Materi UGP dan tentunya nanti kita foto bersama. Oke, baik Pak Rudi dan Pak Tota, izin Pak saya membacakan satu pertanyaan demi pertanyaan ya Pak supaya bisa dijawab dengan jelas. Pertanyaan pertama itu kepada Pak Rudi oleh Ibu Cynthia Dinata Wandari. Dia menanyakan yang sedang booming saat ini adalah berita mengenai kebakaran hutan di Kalimantan. Melihat kondisi tersebut, bagaimana pendekatan engineering terbaik untuk membangun terutama di bidang infrastruktur yang tangguh untuk menanggulangi hal tersebut?
Terlebih negara kita yang tercinta yaitu Indonesia, ini kan merupakan wilayah Ring of Fire. Boleh Pak Mas, dijawab singkat? ya saya jawab langsung ya. Ya, Satu-satu nanti biar nggak kelewatan. betul. Baik, Mbak Cynthia, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai kebakaran hutan di Kalimantan itu, saya kira-kira hampir 15 tahun yang lalu bersama teman dari BPPT, sekarang BRIN, itu namanya Pak Bambang. Sayangnya beliau sudah almarhum. Beliau itu merancang sebuah sistem monitoring tanah gambut, ya, monitoring air di tanah gambut yang berada di Kalimantan dan Sumatera. Pada waktu itu hasil monitoringnya sangat bagus. Jadi kalau di Kalimantan tadi Bu Cynthia kan itu kan tanah gambut itu dia pada musim kering itu muka airnya agak turun, terjadi fermentasi dan mudah terbakar. Nah, ini dimonitor. Ada sistem monitoringnya. Dari hasil monitoring ini kemudian ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Misalnya nih langkah-langkahnya. Bagaimana menaikkan muka air gitu ya, supaya tidak terjadi fermentasi yang berkelanjutan. Itu itu pernah dirancang. Tapi kalau eh, pendekatan engineering terbaik untuk membangun di bidang infrastruktur, menurut saya ya infrastruktur hijau. Saya tidak pro kontra ya, tetapi misalnya IKN. IKN itu kan sebuah infrastruktur yang dalam tanda petik infrastruktur hijau. Ini salah satu yang dapat mengatasi kemungkinan timbulnya kebakaran. Itu pendapat saya. Kalau Ring of Fire Indonesia benar, tapi Ring of Fire yang dimaksud di Indonesia itu adalah anu apa? Banyaknya gunung berapi. Ya, bukan banyaknya kebakaran, tapi banyaknya gunung berapi yang masih aktif. Itu Ring of Fire. Sehingga dapat menimbulkan berbagai macam dampak bencana, misalnya saja gempa. Gempa itu kan akibat dari Ring of Fire, pergerakan gunung-gunung baik yang di darat maupun di laut. Saya kira itu jadi pendekatan engineering terbaiknya adalah environmentally city, smart city. Ya, jadi kota hijau. Menurut saya itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Cynthia. Pertanyaan berikutnya apa, Pak Desta? Ya, boleh. Pertanyaan kedua dari Bapak Kevin Siregar, yaitu jika seorang engineer menghadapi konflik antara keselamatan, mutu, biaya, dan waktu proyek, apakah undang-undang keinsuran memberikan mekanisme yang dapat menjadi dasar engineer untuk menolak keputusan yang dianggap beresiko terhadap keselamatan dan kepentingan publik? Oh, baik, Pak Kevin Sinegar. Pertanyaan yang bagus. Eh, kita tidak melakukan konfrontasi ya terhadap sebuah kebijakan, tetapi kita patut membuktikan secara keinsinyuran, membuktikan apabila hal-hal yang kira-kira desain atau pelaksanaan melanggar apa namanya etika, melanggar spek dan sebagainya membayar. Kalau itu bisa dibuktikan, kita bisa menolak, Pak. Pengalaman saya begitu. Saya sering kali begitu. Eh, saya saat ini sebagai salah satu konsultan di bidang mechanical electrical ya ME untuk pembangunan misalnya ya pembangunan data center gitu ya. Ini kadang-kadang kita berdebat sama owner karena saya ada di sisi eh, perusahaan EPC. Kalau misalnya kemudian terjadi hal semacam itu, terjadi diskrepensi, maka yang bisa saya lakukan karena udah nggak bisa lagi nih ya eh, apa namanya berargumentasi, saya minta dibuatkan surat dari pihak owner atau konsultan pihak ketiga atau siapapun dibuatkan surat, tolong buatkan saya surat bahwa apa yang Anda minta, apa yang Anda haruskan itu tidak
akan membahayakan. Itu aja Pak yang bisa kita lakukan. Kalau memang ada surat itu dari pihak pemberi kerja atau atasan atau apa, ya sudah kita kerjakan aja Pak. Kalau kemudian di kemudian hari terjadi sesuatu, surat itu sebagai pegangan kita. Kalau saya begitu, ya kan, lo kan ini Bapak yang minta sebagai pemilik proyek atau sebagai konsultan atau whatever namanya kan Bapak yang minta. Saya melakukan ini sesuai permintaan Bapak. Nah, kalau sudah begitu kadang-kadang ya tidak semua ya Pak ya, Mas Kelvin tidak semua. Kadang-kadang atasan kita atau pemilik proyek itu akan menjadi ragu-ragu, ya, ragu-ragu dengan keteguhan hati kita. Saya kira taktik-taktik semacam ini, metode komunikasi semacam ini bisa dipakai, ya, di mana aja, di proyek mana aja silahkan. Tapi pengalaman saya begitu kurang lebih. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Kevin. Lanjut, Pak Desta. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Bagir. Nah, ini mungkin bisa Iya. juga nanti dikomentari oleh Pak Tota ya, soal Kak Rudi. Mau tanya Pak Rudi, jika sarjana dan S2, yaitu magister ya, tidak linear, S1 sosial, S2 keteknikan, tapi sudah bekerja lebih dari 10 tahun di bidang S2 keteknikan. Apakah masih bisa berpeluang untuk memperoleh gelar insinyur menurut Undang-Undang Nomor 11 ini? Iya, baik, Mas Muhammad Bagir, terima kasih pertanyaannya. Eh, Tergantung Pak Tota. Ya, Tergantung Pak Tota. ya. Kalau saya ya, kan undang-undang kita menyatakan bahwa S1-nya harus keteknikan atau sarjana sains atau sarjana pendidikan bidang teknik. Tetapi mungkin ada kebijaksanaan khusus ya, karena Bapak sudah S2 keteknikan. Kalau boleh tahu, S2 keteknikannya bidang apa ya, Pak? Boleh Pak Muhammad Maksud Bagir ada di sini. bidang apa? Bidang sipil, mesin, elektro, kimia? Bidang informatika, Pak. Oh, informatika. Ya, oke. Informatika bekerja 10 tahun di bidang keteknikan ya. Keteknikan. Maksudnya di bidang keteknikan tuh bidang apa, Pak? Di 10 tahun. engineering, Pak. Ya perancangan, perancang bangun seperti itu juga, Pak. Oke, oke, Di, bagus. di praktisi. Ya. Kayaknya sih bisa ya barangkali ya. Nanti nanti biar Pak Tota deh mempertimbangkan. Kalau saya sih setuju-setuju aja, nggak apa-apa, ya kan? Agar memperoleh gelar profesi ya, karena S2-nya dan pengalaman kerjanya bidang keteknikan. Lanjut, Pak Desta. Oke, Pak, pertanyaan berikutnya. ya, Oh Pak Toto mau izin. menanggapi boleh silakan. Ya, ya. Izin Pak Rudi ya. Ya Jadi silakan Pak. ya memang jadi dari apa Undang-Undang 11 tahun 2014, lalu PP nomor 25 tahun 2019, dan juga terakhir itu ada ini ya Kemendikti ya nomor 39 tahun 2022, memang untuk yang mengambil program profesi ini adalah yang bergelar ST yang berkaitan ya dengan bidang teknik, Pak. Jadi untuk yang S1, karena memang yang dilihat itu adalah S1-nya Pak Bagir ya. Mohon maaf sekali, nanti kalau memang ada seperti apa gitu ya, kalau memang ini kan kita jadinya kalau mau menerima jadi kayak menyalahi gitu loh Pak. Jadi bukan karena masalah pengalamannya, tapi karena memang secara background-nya dari S1-nya. Kita menganut di Indonesia seperti itu. Jadi mohon maaf sekali Pak Bagir, apa kalau memang berkeinginan kuat ya, nanti bisa ikut juga nanti apa kayak semacam RPL S1 ya, ada ya, jadi dipercepat Pak. Seperti itu kira-kira. Jadi mohon maaf untuk saat ini masih belum bisa Pak, karena tidak mengikuti aturan yang telah ada saat ini yang berlaku. Mungkin demikian Pak Bagir ya. Terima kasih. Ya, penjelasannya yang lebih detail. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari saudara saudari Desalva Ersanda Mardeva. Izin mengajukan pertanyaan untuk Bapak Rudi.
tantangan Indonesia ke depannya ini bukan lagi membangun begitu banyak infrastruktur, tapi bagaimana juga kita bisa memastikan bahwa infrastruktur ini dapat memberikan dampak yang positif tanpa mengorbankan lingkungan dan sumber daya. Bagaimana ke depannya untuk pendekatan kebijakan mungkin akan lebih terintegrasi dalam perlindungan dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Silakan Bapak Rudi. Baik, iya baik, Mbak Desalva. Mudah-mudahan manggilnya apa nih, Mbak Desalva, apa Ersanda atau Mardiva? Ya oke lah. Mudah-mudahan eh, rekan kita satu ini orang arsitek ya. Arsitek, mohon maaf, Bukan, Mbak Pak. Saya Desalva arsitek atau hukum, bukan Pak. ya? Bukan, Pak. Eh? Hukum. Orang Hukum, orang hukum Pak. dari Fakultas Hukum. Iya, Pak, dari Fakultas Hukum. Nah, ini justru kalau dari Fakultas Hukum, ini tugasnya Mbak Desalva ini untuk membuat kebijakan yang diharapkan seperti ini terintegrasi dan apa namanya environmentally friendly. Ya, bagaimana pendekatan kebijakannya? Kalau ini mudah-mudahan ini bisa diakses ke teman-teman kita di parlemen ya, karena kebijakan utama di parlemen itu biasanya datang dari Bappenas. Nah, Bappenas ini sudah menyusun kebijakan, hanya kebijakannya sudah ada, tata laksananya yang belum ada. Biasanya begitu. Jadi kalau sudah undang-undang mengenai infrastruktur yang memberikan dampak positif ini sudah ada. Cuman peraturan pemerintahnya belum ada. Saya lupa undang-undang nomor berapa, tapi ada. Di PUPR juga ada peraturan menteri mengenai hal ini. Jadi nanti diharapkan Mbak Desalva bisa lebih memperkuatlah salah satu jajaran untuk memberikan perlindungan kepada generasi selanjutnya. Saya kira itu jawaban saya, Pak Desta. Silakan, Pak. Ya, terima kasih jawabannya. Cukup jelas ya, Bu Mbak Desalvat. Selanjutnya ini eh, dari Pak Re ya, di akunnya Bang Re gitu. Mungkin tidak spesifik ke Pak Rudi, tapi pertanyaannya begini. Izin tanya Pak, jika tamat pendidikan sarjana teknik, mau melanjutkan ke pendidikan profesi insinyur, tapi sudah 5 tahun lebih tamat, apakah masih bisa? Terima kasih. Kalau saya yang ditanya, jawaban saya bisa. Diperkuat dengan Pak Tota, pasti bisa ya Pak ya? Bisa, sangat Oke, bisa. singkat, jelas. Nah, Pak Silakan. Ray silakan nanti menghubungi tolong nanti. stay ya, karena Pak Kevin nanti akan menyampaikan materi setelah kita Q&A. Nah, Jadi ini pertanyaan seperti ini nanti akan juga bisa dapat jawaban detail dari Pak Kevin karena ada pemaparan ya tentang PSPP di Binus. Oke, izin pertanyaan berikutnya dari Bapak Gumilang Jayadana. Izin bertanya Bapak-Bapak, saya Gumilang Jayadana, lulusan Teknik Industri. Namun karir saya selama ini kurang lebih 6 tahun berkutat di bidang sales seperti sales engineer, sales B2B, business development, account manager, dan lain-lain. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah saya tetap bisa mengikuti program profesi engineer non RPL? Lalu, pertanyaan kedua, sebagai seorang engineer, bagaimana pendapat atau pandangan Bapak secara objektif mengenai rencana pembangunan Giant Seawall sepanjang kurang lebih 500 kilometer di pantai utara Pulau Jawa? Apakah akan efektif? Mengingat alam sangat mustahil untuk dilawan. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya sebelum Pak Tota. Ini ada pertanyaan kelewatan nih, Mas. Ini Oh, Pak Agus Krisnowo ya. oh ya, 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 ya. Ini kayaknya, Moral vs kompetensi, kebijakan vs teknik. Kalau kebijakan TKDN, apakah kira-kira bertentangan dengan moral dan teknik? TKDN tidak bertentangan, ya, malah justru selaras karena pemanfaatan sumber daya lokal. Karena hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan kompetensi. Betul, setuju saya dengan Pak Krisnowo. Tidak bertentangan. TKDN sangat perlu. Kemudian Pak Gumilang, pertanyaan pertama, boleh Pak, lanjut aja Pak. Bapak nanti dipertimbangkan oleh program studi BINUS, Prodi, apakah Bapak bisa RPL ataukah reguler, ya. Tapi boleh. Kalau pertanyaan kedua mengenai Giant
Great Sea Wall sepanjang 500 kilometer di pantai utara Pulau Jawa, apakah akan efektif? Saya tidak bisa menjawab, Pak, pertanyaan ini. Jadi, yang pertama begini, tidak bisa menjawabnya. Kenaikan muka air laut itu saat ini belum bisa diprediksi dengan tepat. Katanya dulu kan ada pencairan kutub ya, utara maupun itu ada pencairan es sehingga menambah volume muka air. Cuman secara fisik rasa-rasanya kok saya agak belum percaya ya kenaikan muka air. Jadi pembangunan Great Giant Sea Wall itu sebenarnya peruntukannya kalau untuk menahan air, kalau pengalaman saya kok tidak efektif ya Pak ya. Jadi kenapa saya bisa mengatakan demikian? Pada waktu pembangunan awal reklamasi pantai utara Jawa di Jakarta ya, saya waktu itu mengikuti sebagai kontraktor pembangunan proyek perumahan Pantai Mutiara ya di Jakarta. Itu saya melakukan studi juga mengenai kemungkinan muka air dan sebagainya. Pembangunan Pantai Mutiara itu sudah dimulai sejak tahun 80-an akhir ya sampai akhir tahun 2000. Sampai sekarang itu kejadian dampak dari air laut itu alhamdulillah kok masih bisa diatasi ya Pak. Artinya belum bisa melewati area reklamasi Pantai Mutiara. Kadang-kadang memang iya, tapi periodenya sangat 5 tahun, 3 atau 5 tahun sekali lah ya dia naik airnya. Tapi tidak setiap saat terus naik gitu. Nah dari pengalaman ini saya kok lebih cenderung dana yang untuk eh, Giant Sea Wall ini bisa digunakan untuk yang lain gitu ya sebetulnya ya. Ini pendapat pribadi ya, pendapat apa namanya pribadi saya. Jadi eh, tolong nanti bapak-bapak atau ibu sekalian silahkan mempertimbangkan lagi ya. Cuman pengalaman saya begitu Pak. Saya kira itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan dari Pak Pak Gumilang. Gumilang. Terima kasih, Pak Pak. Tota mau menanggapi Eh, Pak Gumilang untuk yang tadi? pertama saja ya, yang terkait dengan itu sepakat ya, bisa. Kalau maksudnya non RPL, artinya reguler ya, boleh. Jadi Bapak Ibu, tadi kan sudah disebutkan bahwa untuk yang RPL minimum 2 tahun. Namun harus saya lihat dulu CV-nya, karena begini Bapak Ibu. Sekarang ini kita berbeda ya zamannya sama yang 10-20 tahun yang lalu lulusannya. Di mana lulusan yang sekarang ini anak muda itu sudah sangat berpotensi ya. 2 tahun pada saat dia lulus, dia udah jadi CEO. Udah banyak kita temukan kan. Dan kalau udah jadi CEO itu tanggung jawab kan udah berbeda sama pada saat orang yang zaman dahulu masuk kerja ya, yaitu sebagai staff. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang mau masuk RPL akan dilihat ya sepanjang dia sudah 2 tahun memang possible. Tapi saya akan melihat dulu karena maksudnya begini. Jangan sampai pengalaman Bapak Ibu merasa maunya saya mau masuk RPL. Tapi nanti begitu sudah kalau saya nggak mau merekomendasikan kalau saya belum melihat ya. Karena jangan sampai saya untuk menghindari Bapak Ibu sudah masuk, bayar, tapi nanti pengalamannya kurang, nggak direstui untuk diluluskan oleh asesor saat asesmen. Jadi itu yang saya untuk saya hindari lah ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Makanya di awal saya coba seleksi. Nah, kalau memang dari awal untuk reguler itu sama sekali tidak masalah ya. Jadi memang ayo mari karena di reguler pun ini bisa kita lihat ya nanti ya bahwa kita akan melaksanakan perkuliahan di semester pertama. Nah, apa tadi kalau nggak salah juga ada ini ya, apa sih kelebihannya PSPPI BINUS ditimbang yang lainnya gitu ya. Nah, saya nggak mau membandingkan dengan PSPPI lainnya ya bahwa BINUS keren, enggak.
Saya mau bilang bahwa BINUS itu orientasinya pengalaman internasional salah satunya. Jadi pada saat Bapak Ibu masuk di program studi PSPPI ini, Bapak Ibu pada saat perkuliahan itu akan di-encourage untuk membuat satu dengan luaran manuskrip paper yang sudah disubmit di jurnal internasional. Kenapa? Jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan udah membayar ya. Jadi BINUS itu memfasilitasi dengan mengembalikannya dalam bentuk apa? Membiayai bila Bapak Ibu punya paper Scopus ya. Jadi kita akan dibiayai oleh BINUS dalam bentuk paper Scopus. Tentu saja harus ada nama dosennya ya, karena lewat nama dosen itulah pembiayaan itu bisa keluar. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pengalaman internasional, pembuatan paper Scopus gitu ya. Seperti itu. Jadi pada saat pembuatan paper itu kan juga nggak main-main ya. Dalam artian kita yang profesional kan memang sudah terbiasa dalam membuat laporan. Betul ya? Namun laporannya kan biasanya memang yang singkat, yang to the point, karena itu yang dibutuhkan. Tapi lebih dari itu dengan kita belajar di PSPP BINUS ini, kita tetap akan ada yang namanya nanti ya akan berubah bahwa pada saat kita membuat laporan itu harusnya ada dasarnya, teorinya. Nggak harus dituliskan, tapi kita mencari, yaitu lewat sumber-sumber referensi dari jurnal internasional penelitian yang sebelumnya. Jadi kalau itu terus-menerus dimasukkan, akhirnya Bapak Ibu apa? Memiliki dasar yang kuat apapun pertanyaannya ketika kita sudah membaca bahwa itu telah terjadi, itu akan bisa. Nah, itulah yang menjadi kita mau membentuk lulusan BINUS dari PSPPI pun ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira apa menjawab ya kalau yang pertanyaan kedua Giant Sea Wall saya enggak dulu ya. Ya, Tapi boleh di malah ngelantur kemana-mana kalau pendapat pribadi kan ya. Demikian mungkin Pak Desta. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Tota. Ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan yang berkaitan kelebihan ya dari program lain yaitu Pak Tiki tadi tanya. Selanjutnya Pak Valentinus Dulmin kepada Pak Rudi, apakah panas bumi tidak menjadi sumber energi terpenting tahun 2025? Ya, ya. Eh, baik, terima kasih Pak Valentinus. Panas bumi memang energi yang penting. Cuma yang bisa dieksplor untuk wilayah Indonesia ini tidak semua. Jadi yang agak lumayan itu di Pulau Jawa ada di Kamojang, Sumatera gitu ya. Tetapi di tempat yang lain rasa-rasanya belum bisa dieksplor. Mudah-mudahan ke depannya akan menjadi sebuah salah satu sumber energi yang penting juga. Saya setuju Pak Valentinus. Kemudian supaya menghemat waktu, saya baca lagi pertanyaan berikutnya ya. Pelihara program studi yang di BINUS. Oke, ini sudah dijawab Pak Tota. Kemudian grup PPI, Kuliahnya program studi online tadi. teknik Pak Bisri nih Pak berubah menjadi Bisri. Benar. rekayasa. Iya Pak, tapi belum banyak perguruan tinggi yang menggunakan istilah itu Pak. Ya masih perguruan tinggi masih menggunakan program studi teknik Pak. Hanya beberapa perguruan tinggi yang sudah mulai program studi rekayasa apa gitu ya, tapi belum semua. Mudah-mudahan tidak menjadi SR, Pak. Saya berharap tidak menjadi sarjana apa namanya Rekayasa. rekayasa karena nanti kalau jadi SR jadi singkatannya anu apa Pak Tota Berdokasi SR jadi senior jadinya. Berarti nanti ada yang YR, ada yang junior. Terima kasih Pak usulannya. Bagus, Pak Bisri. Materi webinar, oke nanti webinar akan dikoordinasi oleh Pak Desta untuk lebih lanjutnya. Kemudian saya kira sudah semua ya. Ya, mungkin Pertanyaan, izin oh mengenai Pak. PII, Ah, Bukan PII, ya. bukan PPI, PII ya. Eh, Berharap PII selaku organisasi profesi bisa melakukan audiensi. Setuju Pak, saya dengan usulan apa namanya Pak AZ Arta ini ya. Setuju Pak. Periode-periode sebelumnya saya yang terlibat di pengurus PPI, PII ya sangat sering Pak
untuk beraudiensi dengan pihak-pihak pemberi kebijakan. Bahkan saya sendiri pun pernah apa namanya menjabat sebagai apa namanya eh, tim ahli di Kementerian Pendidikan ya. Jadi boleh Pak, setuju Pak. Mudah-mudahan nanti PII mendengarkan akan saya sampaikan. Saya kira pertanyaannya sudah semua ya, Ya, Pak Desta. sudah. Ya, pertanyaan overall sudah dijawab semua. Hanya dua pertanyaan, tapi nanti jawabannya ada di Pak Kevin nih, yaitu dari Pak Jack Chen dan Ibu Dewi Solin ya, berkaitan dengan teknis kuliah sama berapa biaya UKT. Mungkin ada tambahan dari Pak Tota sebelum kita ke Pak Kevin. Iya, Ada ini menanggapi? informasi saja Bapak Ibu ya bahwa mahasiswa kita itu dari Aceh sampai Papua sudah ada Bapak Ibu. Aceh, Kalimantan, Maluku, Pulau Obi, Maluku ya. Sekarang-sekarang ini bahkan dari teknik pertambangan. Kemarin-kemarin dari teknik sipil banyak, sekarang ini dari teknik pertambangan, teknik perminyakan itu mulai banyak ya Bapak Ibu. Jadi silakan join. Bukan hanya dari nasional saja ya, yang menjadi expert di Timur Tengah juga udah 5-6 semester ya. Itu selalu hadir Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah dibilang oleh Pak Rudi juga bahwa terus-menerus di tiap semester itu ada aja dari Abu Dhabi, dari Qatar ya, dari Timur Tengah itu banyak juga yang masuk PSPPI BINUS. Jadi pada prinsipnya kita kenapa bisa masuk? Karena RPL itu kan tidak ada perkuliahan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalaupun nanti ada pembuatan laporan praktik keinsinyuran, itu pembimbingan juga bisa dilakukan by WA, Zoom, atau email, atau apapun ya, dari media apapun. Jadi sangat memungkinkan. Untuk yang reguler juga ya, jadi kita juga akan melaksanakan pertemuan melalui hybrid ya. Dosennya ada di kampus, Bapak Ibu ada di tempat kerja, ya seperti itu. Jadi ada kita juga ada pertemuan masuk ya, 2 kali itu masuk supaya saling mengenal Bapak Ibu sesama anggota program PSPPI. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sama satu lagi Bapak Ibu, ini mungkin cerita dari alumni juga ya, bahwa dia pada di hari wisuda itu memberitahu saya bahwa Pak, terima kasih saya sudah mendapatkan gelar insinyur karena seminggu lalu saya udah teken kontrak, di mana dalam kontrak itu kalau saya tidak memiliki gelar insinyur, gaji saya dipotong 35%. Nah, karena saya udah mendapatkan gelar insinyur sekarang, saya mendapatkan full ya. Jadinya sangat senang, Pak. Jadi dia berangkat 3 hari kemudian untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Ya, itu story-story ya nanti yang bisa kita bangun bersama dengan PSPPI BINUS. Mungkin demikian Pak Desta, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Nanti pertanyaan yang Pak Bu Desalin boleh ya setelah Pak Kevin karena sesuai rundown sudah jam 16.40 di mana 16.40 kita akan masuk ke materi pemaparan program PSPPI oleh Bapak Kevin selaku marketing dari Binus Graduate Program. Kepada Pak Kelvin, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Desta selaku moderator yang sudah mengawali acara hari ini. Terima kasih kepada Pak Rudi dan juga Pak Tota sebagai guest speaker yang sudah menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Jadi, perkenalkan Bapak Ibu, saya Kelvin dari Marketing Representatif BINUS Graduate Program, salah satunya untuk program profesi insinyur. Tadi saya lihat di kolom chat sudah cukup banyak pertanyaan mengenai biaya, teknis perkuliahan, apakah bisa masuk RPL atau tidaknya. Saya akan jelaskan di sesi ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, BINUS Graduate Program sekilas kita merupakan rumah besar bagi program Pasca Sarjana BINUS University. Jadi saat ini kita ada 7 program magister. Untuk magister hukum bisnis baru saja di launching Bapak Ibu. Ada 2 program doktoral dan juga 2 program profesi. Jadi ada program profesi insinyur dan juga program profesi arsitek. Yang hari ini saya present kepada Bapak Ibu adalah untuk penawaran program profesi insinyur.
Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tota, jadi kami memiliki dua jalur pendaftaran Bapak Ibu. Jadi ada jalur pendaftaran untuk yang reguler dan yang kedua untuk yang rekognisi pembelajaran lampau ataupun RPL. Reguler ditempuh selama 2 semester dan RPL ditempuh selama 1 semester. Namun tentunya untuk dua jalur tersebut Bapak Ibu harus submit dokumen terlebih dahulu. Jadi ada 3 dokumen yang Bapak Ibu harus kumpulkan di awal sebelum melakukan pendaftaran. Yakni pertama adalah CV, yang kedua itu adalah ijazah S1, dan yang ketiga adalah transkrip S1. Dari 3 dokumen tersebut, nantinya saya akan forward kepada Pak Tota selaku Head of Program untuk dilakukan review lebih lanjut apakah Bapak Ibu dinyatakan eligible masuk yang jalur reguler ataupun RPL. Namun yang perlu digarisbawahi seperti yang disampaikan oleh Pak Tota bahwa untuk jalur RPL ini Bapak Ibu wajib memiliki portfolio baik itu sebagai pembicara ataupun sebagai peserta yang berhubungan dengan keinsinyuran ya Bapak Ibu. Untuk persyaratan pendaftaran yang pasti Bapak Ibu berasal dari sarjana di rumpun bidang teknik. Jadi rumpun bidang teknik ini kan luas ya Bapak Ibu. Ada teknik sipil, kemudian industri, arsitek, kehutanan, pertanian, dan lain-lain. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berasal dari background sarjana sains atau pendidikan di bidang teknik, minimal adalah 3 tahun setelah ijazah S1 Bapak Ibu terbit. Bapak Ibu mungkin bisa di screenshot juga. Berikut adalah berkas pendaftaran sebelum Bapak Ibu bergabung menjadi mahasiswa. Jadi ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi di formulir pendaftaran program profesi insinyur. Sifatnya ini umum saja Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah memiliki dokumen tersebut. Semua sudah bisa disubmit by sistem. Kita pendaftaran ataupun pembayaran itu sudah bisa dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu datang ke kampus lagi, Bapak Ibu. Untuk admission schedule, tadi saya lihat di kolom chat juga ada yang bertanya gimana sih teknis pendaftarannya. Bapak Ibu, kita akan extend, ada kabar baik kita akan extend pendaftaran hingga tanggal 10 September 2026 untuk kelas September eh, eh, program profesi insinyur Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat untuk bergabung PSPPI kelas September ini masih punya waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dan juga berkas yang dibutuhkan. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu sudah lebih dari 60 pendaftar yang melakukan pendaftaran dan juga pembayaran untuk formulir kelas September 2026. Estimasi untuk perkuliahan ataupun tanggal inaugurasi perkuliahan PSPPI ini akan berlangsung di minggu kedua ataupun minggu ketiga dari bulan September 2026 Bapak Ibu. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu paling penasaran untuk biaya kuliah ya Bapak Ibu. Jadi untuk biaya kuliah kita bagi menjadi dua. Jadi pertama itu adalah untuk lulusan alumni BINUS kita ada special price di angka 13,1 dan bagi Bapak Ibu yang bukan merupakan alumni atau biaya kuliah yang reguler itu di angka 14,6 per semester Bapak Ibu. Di luar dari biaya semester kita ada komponen biaya seperti biaya formulir di angka 400.000 untuk pendaftaran dan juga biaya wisuda biasanya estimasi di range sekitar 1,8 sampai dengan 2 juta. Jadi masih dikatakan cukup terjangkau ya Bapak Ibu karena Bapak Ibu nanti ketika investasi biaya kuliah di insinyur Bapak Ibu bisa dapat gelar yang berlaku seumur hidup Bapak Ibu. Untuk corporate partners, jadi BINUS Graduate Program sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia, ada dari pemerintahan ataupun institusi swasta. Kalau untuk dari program profesi insinyur sendiri, kita sudah bekerja sama seperti PLN, Wastika Karya, Pertamina, dan beragam perusahaan lainnya. Dan sebagai informasi Bapak Ibu yang dari corporate, apabila dari perusahaan Bapak Ibu yang mengirimkan minimal itu adalah 5 karyawan untuk lanjut studi program profesi insinyur di BINUS University, kita punya special rate ataupun harga penawaran khusus untuk Bapak Ibu. Ya. One day in your life. Jadi walaupun Bapak Ibu merupakan lulusan profesi, namun Bapak Ibu juga akan diwisuda seperti jenjang studi lainnya yang ada di BINUS, baik itu seperti jenjang studi S1, S2, dan S3. Dan lokasi wisuda kita ada di Jakarta Convention Center yang berlokasi di Jakarta Pusat, Bapak Ibu.
Untuk Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut atau masih ada consideration, ada pertimbangan, silakan Bapak Ibu bisa feel free menghubungi nomor saya ataupun email saya yang tertera di slide ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah memiliki kontak saya, jadi silakan bisa feel free saja untuk menghubungi saya setelah ini ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau masih bingung, silakan langsung tanyakan ke saya. Sekian, saya kembalikan ke Pak Desta. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan dari Pak Kevin ya mengenai Predator Shield. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih banyak pertanyaan yang dikit, baik juga informasi berkaitan PSBB. Mohon kiranya karena waktunya terbatas nanti bisa menghubungi Bapak Kelvin ya yang sudah diberikan di kolom chat komentar, dan tadi juga terima kasih Pak Tota dan Pak Rudi sudah menginformasi, sudah men-share materi slide PowerPoint ya yang hari ini dipaparkan. Tapi tentu saja nanti Bapak Ibu sekalian saya mengingatkan dengan mengisi link presensi dan survei kegiatan acara di sore hari ini, Bapak Ibu nanti akan secara otomatis di waktu periodenya kita akan mengirim untuk e-sertifikat ya, dan tentunya materi yang akan disampaikan. Jadi jangan khawatir, tentunya saya mengingatkan karena total dari peserta yang mendaftar itu ada 124 responden ya, tetapi yang baru mengisi itu ada 85. Jadi ada 39 lagi yang belum mengisi. Nah, harapannya di sini kan ada 95 partisipan ya. Yang belum mengisi saya persilakan untuk mengisi karena masih bisa ya untuk menerima. Dan tentunya sebelum kita tutup ya Bapak Ibu sekalian, eh, Pak Tota mungkin kita langsung foto dulu ya sebelum kita closing dari Pak Tota ya. Boleh, Mumpung ini terima lengkap. kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita closing speech nanti dari Bapak Kaprodi, mohon kiranya berkenan untuk membuka on cam kameranya. Kita akan mengambil foto bersama ya. Sekaligus ini menjadi evidence untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan aba-aba karena ini ada 4 slide dari screen ya. Jadi cukup banyak. Mohon berikan senyum terbaiknya. Saya ambil 1, 2, dan 3 file. Ini untuk yang share screen yang pertama ya, sudah saya ambil. Bapak Ibu jangan beranjak dulu. Yang share screen kedua saya ambil juga. 1, 2, dan 3. Smile. Oke, yang kedua sudah. Lanjut ke share screen yang ketiga. 1, 2, dan 3. Ya, yang ketiga tidak ada yang on cam ya, tapi nggak apa-apa. Sebagai evidence kehadiran juga. Dan yang terakhir yang keempat saya ambil picture-nya. Nah, ya sudah Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti untuk melihat rekaman ulangnya tentu saja kami memiliki YouTube maupun sosial media Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicari kalau di YouTube PSPPI Binus gitu keywordnya, dan di Instagram juga. Dan tentunya video ini nanti akan kita share ya setelah kami mendapatkan rekamannya dari Zoom. Nah, demikianlah dengan agenda di sore hari ini, webinar ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rudi, Bapak Tota, dan Bapak Kelvin yang sudah menyampaikan materinya dengan jelas ya, dan menjadi informasi yang bermanfaat untuk ke Bapak Ibu sekalian. Tentunya closing speech-nya oleh Pak Tota. Saya persilakan kepada Pak Tota untuk menutup rangkaian kegiatan sore ini. Baik, terima kasih Pak Desta, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Pak Rudi Purwondo yang telah berkenan untuk menjadi pembicara, yang juga banyak memberikan inspirasi buat kita ya. Begitu juga Pak Desta sebagai moderator dan Pak Kelvin ya, terima kasih banyak untuk semua supportnya. Dan juga untuk Bapak Ibu ya, terima kasih. Mungkin ini baru sebagian kecil ya dari kami untuk membuatkan seminar keinsinyuran. Namun lebih daripada itu tadi ya, bagaimana kita bisa menjadi berkolaborasi ya dalam sebuah memfasilitasi inilah salah satunya dengan PSPPI. Bapak Ibu boleh bergabung di PSPPI mana saja. Kalaupun kita berjodoh, kita akan bertemu di PSPPI Binus ya. Jadi kapan saja kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya silakan boleh hubungin Pak Kelvin, mungkin sudah ya nomornya, ataupun saya dari Pak Kelvin nanti ya.
Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu selalu sehat dimanapun kita berada ya. Kita selalu semangat dan dalam berkarya ya, terutama dalam bidang keinsinyuran yang kita geluti. Semoga Bapak Ibu terus dikaruniai kesehatan, kebijakan, dan juga limpah rezeki supaya kita bisa terus berkarya buat Indonesia kita. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua. Begitu juga acara ini bisa saya tutup ya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Tota mewakili dari Terima seluruh Terima kasih Fakultas kasih Bang Bapak Sejarah. Ibu. Ibu, Terima Bapak, Bang kasih. Kevin, Bang Desta. Terima Ya, terima kasih. kasih. Kami mohon maaf Terima bila kasih. ada hal-hal yang Terima kurang berkenan kasih. ya Terima Bapak Ibu. kasih. Kami Terima kasih mohon undur diri. Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin live ya, Pak Tota. Ya, Terima kasih Pak Pak Rudi, Rudi. terima kasih Ya, Pak. Baik, Pak Desta, terima kasih. Sama ya, Pak Rudi. ya. Pak Desta izin live ya, Bapak Ibu izin live. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan demikian acara ini selesai Bapak Ibu. Saya mohon undur diri dan izin pamit. Besar harapan kami Bapak Ibu untuk bergabung ya di keluarga Binus University yang kami sebutnya sebagai Binusia. Selamat sore dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.